Alhamdulillah. Akhirnya, ternyata banyak orang ya, ibarat kucing jangan dikasih tulang. Kalau dikasih tulang dimakan. Kalau trainer dikasih ruang kosong, pasti kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi berikan kesempatan saya berbagi kesempatan kali ini. Boleh? Kalau gitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan, jangan-jangan muncul lagi nih. Bukan. Ya, saya akan mulai sedikit bercerita, berbagi. Kalau tadi Bunda Galuh sudah berbagi pengalamannya yang luar biasa, saya juga akan berbagi pengalaman hidup saya yang menurut saya juga luar biasa, entah menurut teman-teman. Ya, saya dulu dari keluarga miskin. Kalau teman-teman sudah nonton YouTube, mungkin sudah beberapa kali ada yang sudah saya ceritakan di dalam YouTube. Ya, saya dulu dari keluarga miskin, tinggal di tengah hutan di Lampung. Ya, jarak terdekat rumah saya dengan rumah orang lain itu 2 kilometer. Rumahnya dibuat panggung supaya aman dari serangan binatang buas. Pokoknya kalau sudah maghrib kami nggak berani keluar. Kenapa? Karena banyak binatang buas. Sudah begitu dari keluarga miskin, saya SD kelas 1 tidak naik kelas. Kata teman-teman saya itu oon. Wis melarat goblok. Apa? Sudah miskin bodoh. Ya. Dan terus kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu saya tidak pernah meraih prestasi. Karena memang apa? Karena memang IQ saya itu rata-ratanya rata-rata bawah. Ya. Kalau istilahnya itu Joko Sembung neo cek. Kalau diajak ngobrol nggak nyambung, cek. Joko Sembung masuk jurang. Mati, betul ya. Ini penggemar Sri Mulat ya. Nah, baru pada kelas 6, waktu kelas 6 SD, bapak saya ngajak ngobrol sama saya. Mil, sekarang kita sering dihina, sekarang kita sering dicaci, ya. Dan itu akan terjadi sampai tua kalau kamu tidak punya prestasi apa-apa. Maka supaya kamu tidak dihina, supaya kamu tidak dicaci, kamu harus punya prestasi. Dan supaya kamu punya prestasi, kamu harus punya harapan masa depan kamu itu seperti apa. Maka kemudian setelah ngobrol dengan bapak saya kelas 6 itu, apa yang terjadi? Bapak saya menanamkan hope kepada saya, harapan kepada saya setelah ngobrol-ngobrol, supaya mudah, kalau gitu saya ingin menjadi insinyur pertanian. Kenapa saya ingin menjadi insinyur pertanian? Karena waktu itu saya hidup di dekat perkebunan karet. Ya. Orang yang sangat dihormati, orang yang sangat disegani, orang yang sangat dimuliakan adalah administrator kebun. Dan hampir semua administrator kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin menjadi insinyur pertanian. Dan begitu saya punya hope ini, saya berkomitmen ingin menjadi insinyur pertanian. Apa yang terjadi? Yang terjadi sejak kelas 6 SD saya selalu ranking 1. SMP ranking 1, ya. SMA ranking 1, diterima di IPB pun karena kemudian prestasi saya. Oh, ternyata begitu saya sudah menetapkan, oke, kalau besar nanti saya ingin menjadi insinyur pertanian, saya ingin menjadi administrator kebun. Ternyata ranking 1. Tetapi orang tua saya itu orang tua miskin. Kalau mau jadi ranking 1, kalau mau jadi insinyur pertanian, maka harus melanjutin sekolah. Maka kemudian gimana ceritanya ya, orang tua saya nggak sanggup. Maka ketika SMP, saya cari biaya sendiri. Ya. Cari biayanya apa? Ada yang dari Lampung di sini? Lampung ada? Tahu kebun karet di Lampung? Tahu. Saya setiap jam setengah 6 pagi itu masuk kebun karet. Di Lampung itu jam setengah 6 pagi masih gelap. Apa yang kemudian saya lakukan? Saya ngambil latek-latek yang sudah membeku, ya. Namanya itu kalau di Lampung ngelotok beku. Makanya saya dulu punya lagu, bangun tidurku terus ngelotok, tidak lupa memutar mangkok, gitu ya. Supaya happy. Dan Anda tahu dampaknya kalau kita ngambil latek yang sudah membeku? Tangannya bau. Ya, maka kemudian begitu kemudian sekolah, saya dipanggil, Mil sini, dicium, kemudian diludai. Mil sini, diludai. Dan saya akhirnya pulang ke rumah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Hampir tiap hari aku diludai temanku, Pak, aku nggak mau sekolah, Pak. Ya, dan akhirnya bapak saya bilang, Jamil, yang menentukan hidup kamu adalah kamu.
Kamu kan mau jadi insinyur pertanian. Kalau nggak sekolah, kamu nggak bisa jadi insinyur pertanian. Sekolah! Akhirnya saya berangkat lagi. Dan ternyata saya baru tahu kondisi kepepet ini melahirkan kreativitas. Ngapain? Akhirnya gimana saya berpikir, gimana supaya nggak diludahi teman saya. Maka setiap berangkat sekolah, waktu itu pas mau saya berangkat sekolah, saya makan durian. Dan sengaja tangannya nggak saya cuci. Dan mungkin Anda belum pernah berdoa seperti saya. Apa doa saya? Ya Allah, mudah-mudahan tangan saya dicium ya Allah. Mudah-mudahan tangan saya dicium ya Allah. Bau durian ya Allah. Begitu sampai sekolah, Mil sini. Mambu durian Mil. Ya, nyolong neng di. Ya. Bau durian Mil, nyuri di mana? Tapi hikmahnya sejak kejadian itu dia tidak pernah meludahi saya lagi. SMP saya lulusan terbaik. Saya mau jadi insinyur pertanian. Akhirnya apa? Karena saya lulusan terbaik, saya diterima di SMA Negeri Halim tanpa tes. Pak, saya diterima di SMA Negeri Halim tanpa tes, Pak. Ngelanjutin kan, Pak? Yang lanjutin. Saya kos di mana? Siapa bilang kamu kos? Terus laju. Pak, rumah kita di kampung jauh, nggak ada mobil, Pak. Nanti saya terlambat, Pak. Mobilnya susah. Siapa bilang kamu naik mobil? Terus nyepeda. Pak, dari rumah ke sekolah jaraknya lebih dari 20 kilo loh, Pak. Masa saya harus nyepeda? Ya, apa jawaban Bapak saya? Kalau kamu keras terhadap hidup kamu di masa muda, mudah hidup kamu di masa tua. Tapi kalau kamu malas di masa muda, susah hidupmu di masa tua. Ingat kamu mau jadi insinyur pertanian. Dan akhirnya saya berangkat sekolah nyepedah, 23 kilo berangkat, 23 kilo pulang. Setiap hari saya nyepedah 46 kilo. Makanya kaki saya kuat dulu. Saya dulu pelari nasional ya, peringkat 9. Setiap pagi sepeda. Dan sepedanya sepeda yang susah ya. Yang apa namanya, bukan yang sepeda balap ya, sepeda biasa. Dan akhirnya waktu SMA bapak saya nggak sanggup. Akhirnya gimana? Kalau saya cari duit seperti SMP kan saya nggak sanggup. Gimana ceritanya supaya saya banyak duit? Gimana kira-kira? Waktu SMA? Gimana? Jualan. Jualan gimana? Wong sekolahnya sudah berangkatnya sebelum subuh, ya kan? Pulangnya sampai rumah sudah maghrib. Kapan jualannya? Akhirnya saya berpikir gimana caranya bantu orang tua supaya saya punya biaya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan saat SMA saya cari biaya apa? Dengan sering menjadi juara. Hadiahnya duit. Kalau ada kejuaraan hadiahnya duit saya ikut. Ya, kalau hanya piala saya nggak mau. Karena piala dijual nggak laku. Ya, akhirnya saya juara cerdas cermat. Saya juara siswa teladan. Saya juara simulasi P4. Duitnya saya kumpulin. Untuk biaya sekolah saya. Pokoknya setiap ada kejuaraan, hadiahnya duit, saya ikut. Ya, saya pelajari apa yang kunci menangnya. Akhirnya saya pelajari, maka saya menjadi sering menjadi pemenang. Dulu hadiahnya ditabung di Tabanas ya, BRI dulu kan punya Tabanas. Ya, saya dulu punya tabungan waktu SMA itu. Sudah gitu, saya nyepedanya 46 kilo setiap hari. Kenapa? Setiap hari, minggu juga iya. Iya, kenapa? Saya minggu ikut Ambalan Soekarno-Hatta. Kata bapak saya, kalau kamu mau jadi insinyur pertanian, kamu harus latihan jadi pemimpin. Jadi kalau kamu nggak aktif di OSIS, kamu aktif apa lagi? Saya aktif pramuka. Saya menjadi sekretaris umum Soekarno-Hatta. Begitu kemudian kelas 3 SMA, bapak saya bilang, Mil, saya yakin kamu pasti lulus. Tapi kalau lulus kamu nggak usah ngelanjutin kuliah dulu. Loh kan saya ingin jadi insinyur pertanian Pak. Saya ingin jadi arbiter kebun Pak. Kalau nggak ngelanjutin sekolah nanti saya nggak bisa insinyur pertanian. Kenapa Pak? Bapak nggak sanggup Mil, utang Bapak banyak. Tapi kan saya ingin jadi insinyur pertanian. Bapak nggak sanggup. Akhirnya saya berangkat ke sekolah. Ya, sudah nggak punya semangat. Bayangan insinyur pertanian itu hilang. Walaupun sejak SD saya selalu berdoa, ya Allah saya ingin jadi insinyur pertanian. Dan spesifik saya sebut, insinyur pertanian saya dari IPB. Dari kelas 6 SD. Kelas 6 1 tahun berdoa, SMP 3 tahun, SMA 3. Jadi saya 7 tahun berdoa untuk diterima di IPB. Ya. Akhirnya saya berangkat ke sekolah malas, begitu sampai sekolah, teman-teman saya bilang, Mil, dicari Pak Darto. Pak Darto itu wakil kepala sekolah saya. Akhirnya yang saya temuin, ada apa Pak? Pak Darto langsung meluk saya, Jamil, selamat kenapa? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes. Semua persyaratan sudah dipenuhi, tinggal 2. Surat kelakuan baik, sama bawa uang 150.000. Akhirnya saya pulang nyepeda ngebut banget, dari jauh, ibu saya sudah saya panggil, Mama! Kayak sinetron ini ya. Udah. Bapak!
Anda memang, kata Bapak waktu itu saya nggak boleh ngelanjutin kuliah ya. Tapi saya diterima di IPB Pak, ini surat panggilannya Pak. Dalam surat panggilan ini saya harus bawa uang 150.000 Pak. Tolong pinjami kami uang 300.000 Pak. Ya. Saya tunjukkan kepada Pak, saya diterima di IPB, ini surat undangannya. Gimana Mil? Lanjutin kuliah nggak? Lanjutin. Terus gimana? Ayo datang ke rumah orang kaya. Akhirnya cari pinjaman, begitu sampai orang kaya tadi. Pak Jamil diterima di IPB Pak, ini surat undangannya. Dalam surat undangan ini Jamil langsung bawa uang 150.000. Tanpa saya duga, orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin gak usah belagu, miskin aja belagu. Belum mulai kuliah aja ada pinjem. Kuliah itu lama sekali melarat, tetap melarat sampai hari kiamat. Dan kata-kata kotor keluar dari mulut orang itu yang tidak pantas saya ceritakan di tempat ini. Mendengar bapak saya dihina, dicaci maki, saya cuma nangis. Begitu melihat saya nangis, tanpa saya duga bapak saya berdiri sambil mukul meja. Bapak nggak usah sombong, jangan mentang-mentang kaya menghina saya anaknya. Saya miskin Pak, tapi saya punya harga diri Pak. Saya miskin Pak, tapi perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi, saya pulang dibonceng sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan bapak saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Sambil ngejot sepeda, Bapak saya jawab, itu Mil, Pulau Jawa Mil. Begitu jawab, begitu saya dari belakang saya pukul, Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak, dan saya pernah ditempelan sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka. Dan begitu saya pukul berulang-ulang, bapak saya menghentikan kejotan sepedanya, dia turun dari sepeda langsung bilang, Mil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak. Mil. Bapak harus menjaga keluarga di keluarga, Mil. Kilo. Sekarang saya 80 kilo. Berarti 26 kilo lebih kurus dibandingkan hari ini. Makanya kalau anak saya ngeliat foto sewaktu kuliah, dia bilang, Pak, Bapak ini waktu kuliah kurus kering, tinggal tulang sama kentut. Kalau Bapak kentut, tulangnya rontok. Dan dia nanya sama ibunya. Ada istri saya di sini. Mama kok mau sih sama Bapak jelek, kurus lagi? Apa jawaban istri saya? Nah, hidup itu adalah pilihan. Dan salah satu pilihan terberat yang pernah Mama ambil. Itu menikahi bapak kamu. Ya. Dan kemudian gimana caranya? 26.000 untuk 6 bulan. Dan akhirnya sejak kuliah, ya, saya jualan koran. Saya jualan kurma. Ya. Saya punya rental komputer waktu itu. Saya punya catering. Sehingga begitu lulus, saya sudah terbiasa bisnis. Walaupun akhirnya bangkrut juga. Ya. Dan setelah kemudian kuliah, saya menikah, masih kuliah, usia 22 tahun saya menikah. Ya. Dan akhirnya tahun 92, ya, saya menjadi insinyur pertanian. Sesuai dengan harapan waktu kecil. Ya. Bukan hanya insinyur pertanian, bukan hanya bawa ijazah, saya membawa ijabsah. Karena waktu di wisuda, saya sudah punya anak 1.
Salah satu anak saya dari sini, Nadira mana ya? Itu di belakang, Nadira. Berdiri dong saya. Sedang mencari jodoh. Saya sudah menjodohkan 27 pasangan. Tapi belum berhasil menjodohkan anak saya. Kalau di sini ada seleksi. Ditanya hubnya apa? Kalau nggak punya hub, coret. Pertanyaannya, oke, insinyur pertanian sudah tercapai. Terus apa lagi, Mel? Supaya hidup kamu bergairah, supaya hidup kamu bersemangat. Apa yang kemudian menyemangati kamu? Maka sekarang yang menyemangati saya setiap tidur adalah apa? Setiap bangun tidur. Nih. Nanti yang akan kuharapkan. Sekarang saya mikirnya sudah bukan dunia lagi. Setiap hari yang saya pikirkan, bisakah nanti aku memasuki surga? Dan ketika di surga itu saya akan tinggal di istana bersama istri saya, bersama anak saya, bersama cucu-cucu saya. Saya bisa berkejar-kejaran sama istri saya. Saya bisa berkejar-kejaran sama anak saya di istana di surga. Itu yang menyemangati saya. Kenapa saya suruh ngisi training dari pagi sampai malam, tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Karena saya membayangkan surga itu tidak mungkin mudah. Itu yang membayangkan. Apalagi yang kemudian saya bayangkan nanti di surga. Saya ingin membayangkan nanti di surga saya ingin minum teh rasa mint. Karena waktu saya umrah, saya waktu itu haus, panasnya luar biasa. Begitu buka puasa, minum teh mint. Dan itu adalah teh terenak yang pernah saya minum sepanjang hidup saya. Dan itu nanti saya ingin saya minum di surga. Setiap saat saya membayangkan, ya Allah, mudah-mudahan kalau aku bisa minum. Kalau saya sedang lelah, saya sedang capek. Kemudian malas muncul, maka pertanyaan, katanya kamu mau minum teh mint di surga. Bagaimana mungkin terjadi kalau kamu malas, Mel? Semangatlah. Dan bukan hanya itu. Harapan yang kemudian menyamai saya ingin mendengar ceramah Rasul. Selama ini saya memberikan ceramah, memberikan training. Dan saya ingin nanti di surga mendengarkan ceramah Rasul langsung. Dan selain itu, saya ingin melihat wajah Allah. Dan yang selama ini sudah saya sering sampaikan di YouTube, di teman-teman lain. Yang kemudian paling saya inginkan juga adalah, saya ingin memeluk Rasulullah. Maka setiap bangun pagi, sebelum subuh saya bangun, begitu duduk yang saya pikirkan pertama, ya Allah. Mungkinkah hambamu yang hina ini kelak bisa tinggal bersama keluarga di istana? Mungkinkah aku bisa minum teh mint? Mungkinkah aku bisa mendengar ceramah Rasul? Mungkinkah aku bisa melihat wajah Allah? Dan mungkinkah aku bisa memeluk Rasul? Ya Allah. Dan itu selalu saya bayangkan. Kenapa? Karena saya percaya adanya the law of projection. Nih yang terjadi di layar. Layar nih. Ini berubah. Kalau apa? Kalau di laptopnya berubah. Betul? Layar ini adalah kehidupan nyata. Laptop itu adalah pikiran kita dan harapan kita. Dan sesuatu yang kemudian muncul di layar, kehidupan nyata itu adalah buah dari pikiran dan harapan kita. Dan saya sangat berharap, mudah-mudahan pikiran dan harapan saya yang tertulis di depan itu kelak menjadi kenyataan. Karena saya yakin dengan adanya the law of. Saya sangat yakin kenapa? Saya punya teman kuliah di IPB dulu. Sama-sama kuliah di IPB. Tapi kalau ulangan teman saya itu nilainya 5 terendah. Sehingga kalau saya mau ngelihat nilai ulangan saya nggak pernah ngelihat nilai saya. Saya tanya dia, berapa kamu? 50. Saya pasti di atasnya. Karena dia itu termasuk yang 5 terendah. Ujian lagi berapa kamu? 60. Saya nggak perlu lihat, saya pasti di atasnya. Tapi Anda tahu doanya anak ini sejak SMA? Doanya, ya Allah, aku ingin menjadi sarjana IPB. Dan ketika di wisuda, aku ingin foto bersama ayah dan ibuku. Akhirnya diterima di IPB, tapi karena nilainya nggak sampai, akhirnya di DO, drop out dari IPB.
Tapi walaupun di drop out dari IPB, dia masih berdoa. Dan apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin menjadi sarjana IPB. Dan ketika di wisuda, saya ingin foto bersama ayah dan ibuku. Masuk akal nggak? Nggak usah akal. Tapi dia masih berdoa seperti itu. Dan akhirnya dia masuk IPB, jurusan diploma. Setelah 3 tahun kuliah di situ, lulus. Di wisuda, pertanyaan saya, apakah sarjana? Bukan. Dan dia masih berdoa, ya Allah, aku ingin jadi sarjana IPB. Dan ketika di wisuda, aku ingin foto bersama ayah dan ibu. Akhirnya dia bekerja, dia berbisnis. Setelah berlama bisnis, dia tetap berdoa, ya Allah, aku ingin jadi sarjana IPB. Dan ketika di wisuda, aku ingin foto bersama ayah dan ibuku. Dan tanpa diduga, IPB yang selama ini tidak pernah buka jurusan extension, buka jurusan extension. Dan sahabat saya ini masuk jurusan extension. Akhirnya lulus dari IPB. Dan begitu dia lulus, dia foto. Dan foto bersama ayah ibunya sama persis dengan yang dia bayangkan dalam doa-doanya selama ini. Dan begitu dia wisuda, jurusan itu di IPB ditutup. Maka saya yakin ada the law of projection. Maka setiap saat the law of projection. Pertanyaannya, oke, Jamil, kamu ingin memeluk Rasul, kamu ingin melihat wajah Allah. Apakah cukup begitu? Kalau kata istri saya, kalau hadiahnya surga, gak mungkin usahanya ringan. Karena kalau usahanya ringan, hadiahnya kipas angin, rice cooker. Gak perlu melakukan aktivitas-aktivitas penting, cukup ikut gathering, nanti dapat door prize. Maka kemudian apa yang saya lakukan sekarang? Maka kemudian saya lakukan adalah, saya selalu menghubungkan profesionalitas saya ini, keahlian saya ini selalu dengan spiritual. Maka saya punya rumus, kalau Anda mau berhasil hidupnya di dunia dan di akhirat, maka harus gabungkan profesional dan spiritual. Nggak boleh cuman profesional doang. Ya. Semua hal yang dilakukan, oke, secara profesional saya lakukan secara profesional, tapi jangan lupa, spiritualnya juga di bawah. Maka, ya, saya punya hadis andalan yang memotivasi saya, yang kemudian menyemangati hidup saya, supaya saya kelak bisa memasuki surga dan menikmati 5 kenikmatan yang saya bayangkan dari sekarang. Setiap saya mau berbagi, saya ingat hadis ini. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, semut yang ada di dalam lubang dan ikan semuanya berselawat kepada orang yang kan ada saya ini, termasuk saya ingin menjadi perantara Allah untuk lahirnya orang-orang hebat di muka bumi ini. Itu yang memotivasi saya. Saya ingin menikmati 5 kenikmatan yang sudah saya bayangkan. Tinggal di istana bersama keluarga, minum teh min, mendengar ceramah Rasul, dan kemudian
melihat wajah Allah, dan kemudian saya bisa memeluk Rasulullah. Dan itu saya akan capai melalui apa? Dengan cara saya menjadi perantara untuk lahirnya orang-orang hebat di muka bumi ini. Dan salah satu yang kemudian sejak tahun 2011 saya bimbing adalah Andra Donata, yang dari pagi tadi sudah menemani Anda. Begitu ke 2011 saya ketemu dia ikut trainer bootcamp and contest. Anak ini punya potensi yang luar biasa ini. Anak ini punya bisa dikembangkan ini. Anak ini kemudian bisa diungkit keberhasilannya menjadi sesuatu buat Indonesia ini. Dan akhirnya setelah kemudian sering berinteraksi dengan saya merasa, oh kayaknya ini kapasitasnya begitu luas. Akhirnya saya nemuin teman saya namanya Indrawan Nugroho. Mas Indra, tolong dampingi Andra Donata supaya kelak dia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dan akhirnya saya berdua dengan Mas Indrawan Nugroho saling ganti-gantian untuk kemudian mengembangkan Andra Donata. Apakah saya dibayar Andra Donata? Enggak. Kenapa? Karena ini mau saya jadikan bekal menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhanku, aku ingin tinggal di istana di surga. Aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin memeluk Rasul. Aku ingin minum teh min. Dan salah satu yang aku persembahkan adalah Andra Donata. Dan ya, sebenarnya saya nggak suka dicium-cium tangan ini ya. Ini nggak tahu karena mau difoto atau gimana ya. Jadi, ya. Dan saya yakin Andra Donata dengan kemampuannya sekarang, saya kadang malah justru jadi muridnya dia. Karena ada ilmu-ilmu yang kemudian dia kembangkan, ada ilmu-ilmu yang kemudian dia pelajari, saya belum belajar. Maka saya belajar dengan Andra Donata. Dan saya senang. Kenapa? Karena Andra Donata sekarang ngisi trainingnya sudah tidak mirip dengan saya. Kalau dulu waktu awal-awal dia mirip dengan saya. Sekarang dia sudah menjadi dirinya sendiri. Sekarang dia sudah punya karakter sendiri. Sekarang dia sudah punya ilmu yang lebih luas dibandingkan saya. Dan salah satu kenikmatan bagi saya adalah apa? Ketika orang-orang yang saya dampingi justru lebih hebat dibandingkan saya. Dan saya senang ketika bisa mendampingi dia menulis buku Hub, ya, yang akhirnya buku ini pun hari ini dibedah bersama. Dan dari sini kemudian apa? Saya ingin menimbulkan banyak harapan-harapan, ya, kepada orang-orang seperti Andra Donata, yang dulu culun, insya Allah sekarang lebih berilmu. Yang dulu culun, sekarang insya Allah hidupnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, dia juga peduli untuk menginspirasi banyak orang. Mohon doa, mudah-mudahan Andra Donata menjadi bekal saya untuk ke surga kelak. Ya.